الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في محكم تنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin ikhwan fillah jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa hari Jumat ini adalah hari terakhir bulan Ramadan 1447 Hijriah. Masih teringat dan terngiang di telinga kita bahwasanya baru kemarin kita mendengar para khatib berkhutbah dan para penceramah berceramah tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Baru kemarin kita mendengar sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata hari ini adalah hari terakhir dan kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan tersebut. Namun pertanyaannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita mencapai tujuan dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan tersebut? Sudahkah kita meraih ketakwaan yang merupakan tujuan Allah mensyariatkan ibadah Ramadan, puasa Ramadan? Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, "Kutiba alaikumus shiyam." Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga tolak ukur daripada puasa Ramadan yang kita lakukan adalah untuk meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah takwa itu ada dalam diri kita? Maka hadirin yang Allah muliakan, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang ciri-ciri, tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Dan kita tidak boleh untuk mengklaim kitalah yang paling bertakwa, karena Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap suci, menganggap bersih diri-diri kalian, tidak. Karena Allah yang tahu siapa orang yang sebenarnya bertakwa kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat serta ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin," kata Allah. Telah diperindah pada diri manusia itu rasa cinta kepada manusia. Ini fitrah manusia. Setiap manusia normal pasti cinta kepada wanita. Kecuali manusia-manusia durjana, manusia-manusia yang tidak menerima kenormalan, sehingga mereka melakukan tindakan homoseksual dan yang lainnya. Sehingga dalam Islam tidak tegas dalam hukum pidana Islam. Pelaku homoseksual itu, kata Rasul, faqtulul fa'ila wal maf'ul, bunuhlah pelakunya dan yang suka untuk dihomokan. Tentu yang melakukan ini hadirnya Allah muliakan waliul amr, pemerintah yang sah, bukan kita-kita, menunjukkan durjananya, kejinya pelaku homoseksual itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat itu, zuyyina linnas, dihiasi pada diri manusia, hubbus syahawati minan nisa, cinta syahwat kepada para wanita, wal banin, dan kepada harta, wal qanatiril muqantarah,
Qanatir mu'tarah kata para ulama tafsir adalah al-amwal al-katsirah, harta yang banyak, minadz dzahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan juga dihiasi pada diri manusia cinta kepada kuda yang bagus. Maka kuda adalah kendaraan di masa dahulu. Maka kalau kita lihat pada konteks kita sekarang, manusia suka dengan kendaraan yang bagus. Ini semua adalah fitrah manusia. Wal an'ami wal hars, cinta kepada ladang, ternak, kepada hewan ternak, wal hars, dan ladang. Kemudian Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Katakan wahai Muhammad, kata Allah, maukah aku katakan, aku kabarkan kepada kalian wahai umatku, katakan itu wahai Muhammad, kata Allah, bi khairin min dzalikum, yang lebih baik daripada kehidupan dunia itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin kita mengetahui apa yang paling baik daripada kehidupan dunia tadi. Daripada istri yang cantik, kemudian emas, perak yang banyak, harta yang melimpah, kendaraan yang mewah. Ternyata ada yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Maka Allah lanjutkan dalam ayatnya, lilladzina taqaw, yaitu orang-orang yang bertakwa. Allah berikan yang terbaik. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharat, dan mereka juga akan diberikan istri-istri yang disucikan, para bidadari. Wa ridwanun minallah, dan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Kemudian bagaimana orang yang bertakwa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mengatakan rabbana amanna, ya Tuhan kami, ya Allah, amanna, sesungguhnya kami telah beriman, ya Allah, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Dan ternyata di antara keutamaan bulan puasa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hadirnya Allah muliakan, kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian Rasul juga mengatakan, man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan berbagai macam ibadah di malam harinya, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian terkhusus Lailatul Qadar, 10 malam terakhir, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang menghidupkan malam dalam rangka beribadah di Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni baginya dosa-dosanya yang lalu. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran yang besar, bahwa ternyata di antara keutamaan yang besar di bulan suci Ramadan ini adalah pengampunan dosa. Ini menunjukkan apa hadirin? Menunjukkan kita butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh ujub, bangga dengan ibadah kita, bangga dengan baca Al-Qur'an kita, bangga dengan sholat malam kita. Tidak. Karena ternyata dosa kita banyak. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menegaskan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian banyak berbuat dosa siang dan malam, kata Allah. Kita ini banyak dosa hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka di antara untuk meraih ampunan Allah adalah dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Artinya kita butuh kepada ampunan Allah. Tidak cukup amal kita ini untuk memasuki surganya Allah.
Tidak cukup, bahkan untuk membayar nikmat Allah yang banyak tidak mampu amal kita. Tidak bisa baca Al-Quran kita hanya sekedar untuk membayar nikmat mata yang Allah berikan. Tidak mampu sedekah kita untuk membayar nikmat Islam. Islam adalah nikmat Allah yang besar. Maka untuk itu hadirin kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita memperoleh ampunan Allah. Karena Rasul mengatakan celaka, kata Rasul, raghiba anfu rajulin, celaka seseorang itu, dakhala ala Ramadan, dia telah masuk bulan Ramadan, tsumman salakha, kemudian berakhir pula Ramadan ini, falam yughfarlah, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan. Itu orang yang celaka, kata Rasul. Maka untuk itu kita berharap ampunan Allah di penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Karena Rasul mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu banyak dosa. Wa khair khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan darinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Lanjutan dari ayat itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sabirina, kata Allah, yaitu orang-orang yang sabar. Was-sadiqina, orang-orang yang jujur. Wal qanitin, al-qanitin kata ulama tafsir, al-muti'in, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqin, orang-orang yang senantiasa berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Artinya orang-orang yang banyak memohon ampunan kepada Allah. Dan itulah di antara keutamaan besar dari bulan suci Ramadan, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah Jumat ini, dari Jumat ini ke Jumat yang berikutnya, atau Jumat sekarang dari Jumat sebelumnya ke Jumat yang sekarang, apa kata Rasul? Al-jum'atu ilal jum'ah, al-jumu'atu ilal jumu'ati, wa ramadhanu ila ramadhana, mukaffiratun lima bainahuma. Satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, maka ini sebagai penghapus dosa. Dengan syarat idza jutunibatil kabair, apabila seseorang meninggalkan dosa-dosa besar, maka kita harapkan ampunan Allah. Sehingga ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya tercinta Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya engkau mendapati Lailatul Qadar faquli, maka ucapkanlah Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan Maha Pemaaf. Afuun, Maha Pemaaf. Tuhibbal afwa, dan engkau mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami ya Allah. Maka kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kita merasa beramal, maka ini tidak ada apa-apanya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung Ramadan ini, karena kita masih berada di bulan suci Ramadan, kalau seandainya matahari telah terbenam, baru bertukar kalender dalam Islam, baru masuk 1 Syawal, maka untuk itu mari di penghujung Ramadan, di detik-detik terakhir ini, kita mengangkat tangan kita sama-sama. Kita mengangkat tangan kita masing-masing ya, nanti dimanapun, dan kita berdoa dimanapun di waktu-waktu yang mustajab ini. Apalagi ini adalah hari Jumat, yang mana selepas asar menjelang maghrib, di situ ada satu waktu yang mustajab, yang doa kata Rasulullah yurab, tidak tertolak, artinya dikabulkan oleh Allah.
kita memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia banyak berbuat dosa dan kesalahan. Kita harus mengakui kita banyak berbuat dosa dan kesalahan, dan pengakuan kita itu kita ungkapkan dalam zikir pagi petang yang kita ucapkan, yang dikenal oleh Nabi, yang disebut oleh Nabi dengan istilah Sayyidul Istighfar. Pembesarnya istighfar yang paling besar, yang paling agung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Di antara istighfar yang kita baca itu adalah pengakuan dosa. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Wa abu'u bi dzambi itu artinya adalah aku mengakui atas dosa-dosa yang pernah aku lakukan, ya Allah. Jadi kita mengakui dosa kita sehingga timbullah penyesalan, dan ketika kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang, dan kita sangat menyesal, dan itulah hakikat daripada taubat itu. Dan ketika kita mengucapkan astaghfirullah, ingat kita dengan dosa yang kita lakukan, dan setiap air mata yang mengalir dari mata kita, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Di antaranya kata beliau dalam hadis sahih At-Tirmidzi, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita dengan azab Allah yang sangat pedih. Jangankan neraka hadirin, kita terinjak puntung rokok saja sakitnya luar biasa. Makanya Allah mengatakan fattaqun nar, takutlah kalian dari neraka. Tidak ada ancaman yang lebih besar, tidak ada ancaman yang lebih keras, melainkan ancaman Allah kepada kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, di detik kita meninggalkan bulan suci Ramadan di tahun ini, mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang mampu mengampuni kita, tidak ada yang lain. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Engkau, ya Allah. Kalau Allah telah menutup pintu ampunan kepada kita, maka sengsaralah kita, celakalah kita. Maka untuk itu kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara hikmah kenapa Rasul mensyariatkan, mencontohkan, mengajarkan ketika selesai salam untuk beristighfar 3 kali, ya, menunjukkan kita ini banyak dosa. Hatta dalam sholat pun terkadang kita lupa, terkadang terpikirkan hal-hal maksiat ketika sholat, ada juga seperti itu. Nah, maka ketika selesai salam, Nabi mengajarkan untuk beristighfar, astaghfirullah, 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 dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin, marilah kita memperbanyak salawat di hari Jumat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadhil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbawna shaghira. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sa'ira a'malina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba
إليه. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله، صغيرها وكبيرها يا الله يا التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي سائر بلاد الإسلام يا الله يا نصير المؤمنين. اللهم عليك بأعدائك المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم اقتلهم كما قتل المسلمين يا الله يا شديد العقاب. ربنا انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اهدي ولاة أمورنا يا الله، اللهم اهدي رئيس بلادنا Bapak Prabowo Subianto ila tariqikal mustaqim wa ila hidayatika ya Allah wa ila tatbiqi syariatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.